Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia, mahasiswa program studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan pada Divisi atau Direktorat Compliance and Human Capital, Unit Kerja Legal Group di PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Kantor Pusat Jakarta. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tujuan praktik kerja lapangan atau PKL. Tujuan PKL terbagi menjadi dua, yaitu tujuan bagi mahasiswa dan tujuan bagi program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Tujuan PKL bagi mahasiswa yang pertama yaitu menambah wawasan tentang praktik ekonomi Islam di Perbankan Syariah, kemudian meningkatkan kualitas lulusan dalam hal keterampilan kerja, kemudian menumbuh kembangkan komitmen kemasyarakatan melalui proses learning by doing. Selanjutnya, mendewasakan alam pikiran mahasiswa melalui pengalaman kerja praktis di lapangan, sehingga diharapkan setelah menjadi sarjana, mahasiswa telah terbiasa dengan dunia kerja dan lingkungan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, tujuan PKL bagi program studi yang pertama, merealisasikan visi dan misi mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas. Selanjutnya, mendapatkan umpan balik atau feedback dalam proses penyempurnaan kurikulum sehingga dapat disesuaikan dalam tuntutan dunia kerja. Selanjutnya, memperluas jaringan kerjasama dan mendekatkan hubungan antara institusi dan masyarakat pengguna. Selanjutnya, lokasi saya dalam melaksanakan praktik kerja lapangan yaitu pada Divisi atau Direktorat Compliance and Human Capital Unit Kerja Legal Group di PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Kantor Pusat Jakarta, tepatnya yaitu di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Selanjutnya, mengapa sih saya pilih lokasi praktik kerja lapangan pada Bank Syariah Indonesia ini? Karena Bank Syariah Indonesia ini merupakan bank baru yang dari hasil merger yaitu antara Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Sehingga Bank Syariah Indonesia ini berada di posisi peringkat ke-7 Bank Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya, saya ingin menambah wawasan implementasi praktik perbankan syariah di kantor pusat. Selanjutnya, saya juga ingin melihat implementasi praktik legal pada perbankan syariah. Selanjutnya, karena Bank Syariah Indonesia ini merupakan himpunan bank-bank milik negara atau himbara milik Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Pembahasan selanjutnya mengenai implementasi praktik perbankan syariah pada unit kerja legal group di Bank Syariah Indonesia Kantor Pusat. Unit kerja legal group merupakan unit kerja yang mengontrol dan mengarahkan terlaksananya penerapan manajemen resiko hukum yang efektif, memastikan perlindungan hukum pada perusahaan ataupun pegawai, serta melaksanakan dukungan dalam segi hukum setiap operasional di seluruh unit kerja dan jajaran Bank Syariah Indonesia dalam mengendalikan resiko hukum yang wajar. Struktur organisasi Legal Group Bank Syariah Indonesia yang pertama yaitu Legal Head atau Group Head, Sekretaris, Litigasi Pidana, Litigasi Non-Pidana, Litigasi Non-Pidana Loan Workout, Legal Wholesale Business Partner, Legal Retail and Digital Business Partner, Legal Support, dan Legal Officer yang ada di setiap regional Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, mengenai ruang lingkup pekerjaan atau job description pada unit kerja legal group atau LGG. Yang pertama, litigation atau pidana 1, ruang lingkup pekerjaannya yaitu penanganan perkara pidana dengan cakupan wilayah kerja RO1 sampai dengan RO6, di mana RO1 Aceh, RO2 Medan, RO3 Palembang, RO4 Jakarta 1, RO5 Jakarta 2, RO6 Jakarta 3. Kemudian litigation atau pidana 2 yaitu penanganan perkara pidana dengan cakupan wilayah kerja RO7 sampai dengan RO11. Nah, kemudian ruang lingkup pekerjaan litigation non-pidana 1 yaitu penanganan perkara non-pidana atau selain PKPU atau kepailitan dengan cakupan wilayah kerja RO1 sampai dengan RO6. Kemudian litigation non-pidana 2 yaitu penanganan perkara non-pidana selain PKPU atau kepailitan dengan wilayah kerja RO7 sampai dengan RO11, di mana RO7 ini Bandung, RO8 Surabaya, RO9 Semarang, RO10 Banjarmasin, RO11 Makassar. Selanjutnya, litigation non-pidana loan workout
Ruang lingkup pekerjaannya yaitu penanganan litigasi non-pidana untuk recovery kasus fraud yang telah berkekuatan hukum tetap, penanganan perkara PKPU atau kepailitan, serta penanganan penunjukan jasa hukum advokat dalam upaya collection. Selanjutnya, ruang lingkup pekerjaan Legal Wholesale Business Partner Department, yaitu pemberian opini atau advis hukum, legal review terhadap ketentuan internal, kebijakan atau SPO, PTO, MPO, MP, dan sebagainya, maupun produk atau jasa, perjanjian kerjasama atau PKS, serta pengajuan pembiayaan nasabah segmen wholesale dan komersial. Selanjutnya, Legal Retail and Digital Business Partner Department, yaitu pemberian opini atau advis hukum, legal review terhadap ketentuan internal, kebijakan atau SPO, PTO, MPO atau MP dan sebagainya, maupun produk atau jasa, perjanjian kerjasama atau PKS, serta pengajuan pembiayaan nasabah segmen retail dan konsumer. Selanjutnya, ruang lingkup pekerjaan legal support, yaitu pemberian opini atau advis hukum yang diajukan kantor jaringan, melakukan proses quality assurance atas pembiayaan yang telah diberikan, menjalankan fungsi koordinasi dengan seluruh legal officer di unit kerja, serta bertanggung jawab terhadap peningkatan legal awareness, sosialisasi hukum, dan training hukum. Selanjutnya, pekerjaan group head, yaitu mengontrol, membuat kebijakan, mengarahkan perlindungan hukum, manajemen risiko hukum yang efektif, memastikan perlindungan hukum pada perusahaan ataupun pegawai, serta melaksanakan dukungan dalam segi hukum setiap operasional di seluruh unit kerja dan jajaran Bank Syariah Indonesia dalam mengendalikan risiko hukum yang wajar. Selanjutnya, ruang lingkup pekerjaan sekretaris yaitu menjalankan tata tertib administrasi unit kerja, melakukan fungsi kesekretariatan, dan melayani aktivitas kedinasan kepala unit kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kegiatan penulis pada unit kerja legal group atau LGG pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Saya dalam melaksanakan pekerjaan atau dalam melaksanakan praktik kerja lapangan yaitu menjalankan kesekretariatan unit kerja legal group, di mana sekretaris ini pekerjaannya yaitu menjalankan tata tertib administrasi unit kerja, melakukan fungsi kesekretariatan dan melayani aktivitas kedinasan kepala unit kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, tugas dan tanggung jawab sebagai sekretaris yaitu yang pertama, memastikan terpenuhinya korespondensi unit kerja kepada pihak eksternal bank. Yang kedua, memastikan terpenuhinya tata tertib korespondensi bank, melakukan proses filing dan registrasi seluruh dokumen korespondensi internal dan eksternal, dan memastikannya terpelihara dengan baik. Selanjutnya, memproses jadwal dan atau menjadi narahubung terkait aktivitas kepala unit kerja yang berhubungan dengan pihak lain. Selanjutnya, mencatat dan menyampaikan setiap agenda kepala unit kerja dengan baik. Kemudian menginventari serta mendistribusi kebutuhan perlengkapan kerja di unit kerja, kemudian memeriksa ruangan kepala unit kerja tertata sesuai standar kenyamanan yang telah ditentukan. Selanjutnya melakukan standar layanan bank terhadap setiap tamu unit kerja, internal dan eksternal. Selanjutnya memeriksa kelengkapan fasilitas rapat yang melibatkan kepala unit kerja. Nah, selanjutnya, saya dalam melaksanakan praktik kerja lapangan, yaitu masuk dalam Legal Wholesale Business Partner Department pada Legal Non-Financing dengan tugas mengulas, memperincikan, dan mengkoordinasikan opsi-opsi solusi atas permasalahan hukum yang bersifat non-litigasi secara optimum atas kegiatan bisnis bank baik operasional dan non-operasional dari aktivitas terkait non-pembiayaan. Nah, saya ini di Legal Non-Financing yaitu mengerjakan permintaan review dari CSG atau Corporate Secretaries Group dengan permintaan review draft PKS PT Bank Syariah Indonesia dengan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Selanjutnya, saya dalam melaksanakan praktik kerja lapangan yaitu menginput logbook pegawai unit kerja legal group, di mana logbook pegawai merupakan catatan sistematik harian yang berisi aktivitas-aktivitas pegawai legal group. Nah, saya menginput logbook pegawai dan dalam satu file Excel dan meneruskan kepada group head legal group. Kegiatan yang lain yang saya laksanakan dalam melaksanakan praktik kerja lapangan yang pertama yaitu doa pagi dan morning briefing. Doa pagi dan morning briefing ini adalah kegiatan setiap pagi di hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk memulai bekerja, sehingga harapan melaksanakan doa pagi dan morning briefing pegawai dapat dimudahkan dalam bekerja dan meningkatkan semangat dalam melaksanakan tanggung jawab. Nah, karena saya sebagai sekretaris, selain saya mengikuti doa pagi dan morning briefing, saya juga
menyusun agenda yang menjadi petugas di doa pagi dan morning briefing pada pegawai legal group. Kegiatan yang lain yang saya laksanakan dalam praktik kerja lapangan yaitu tauji pekanan dan atau CO Visit. Nah, tauji pekanan atau CO Visit ini merupakan kegiatan yang diisi oleh Dewan Pengawas Syariah, direksi ataupun pihak lain yang diundang untuk mengisi acara tauji pekanan. Nah, tauji pekanan atau CO Visit ini bertujuan untuk selalu menerapkan core values perusahaan, meningkatkan keimanan pegawai BSI, meningkatkan semangat dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan serta silaturahmi dengan para top manajemen. Jadi, tauji pekanan atau CO Visit ini dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7.30 sampai dengan jam 9. Dengan setiap minggu dengan tema yang berbeda. Di sini ada contoh pelaksanaan tauji pekanan atau CO Visit dengan tema adaptif, mendukung transformasi menuju global Islamic banking, dan loyal, memaknai nilai-nilai kepahlawanan dalam menjaga dan melindungi BSI. Kegiatan yang lain yang saya laksanakan dalam praktik kerja lapangan yaitu mengikuti pengajian atau kajian rutin unit kerja legal group, di mana pengajian atau kajian ini merupakan program relaksasi pegawai legal group setelah 5 hari bekerja dengan tujuan menambah ketaatan dan keimanan kepada Allah SWT. Di mana dalam melaksanakan pengajian atau kajian ini dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 sampai dengan selesai, yang diisi oleh Bapak Irfan Lesmana selaku Group Head Legal Group. Nah, itulah pelaksanaan praktik kerja lapangan yang saya laksanakan selama melaksanakan praktik kerja lapangan. Nah, selanjutnya yaitu saran dari saya untuk program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi, tetap mempertahankan praktik kerja lapangan atau PKL sebagai syarat kelulusan S1 karena PKL ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa mempersiapkan diri untuk ke dunia kerja setelah lulus dan dapat mengaplikasikan teori-teori perbankan syariah yang sudah diajarkan di bangku kuliah pada lapangan perusahaan bank syariah. Kemudian saran untuk perusahaan diharapkan dapat menjaga silaturahmi dan kerjasama khususnya yaitu PT Bank Syariah Indonesia dengan Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi dalam kegiatan praktik kerja lapangan. Nah, berikut dokumentasi dan kesan untuk BSI. Yang pertama, terima kasih telah menerima saya dalam melaksanakan praktik kerja lapangan selama 3 bulan dan terima kasih atas ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk saya ke depannya nanti dan mudah-mudahan saya dapat bergabung dengan Bank Syariah Indonesia. Nah, ini merupakan dokumentasi saya setelah melaksanakan 3 bulan praktik kerja lapangan, acara perpisahan saya. Dan terima kasih, itulah hasil laporan praktik kerja lapangan pada Divisi Compliance and Human Capital Unit Kerja Legal Group yang telah saya laksanakan selama 3 bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.